sudah makan babi. Jelas-jelas Yesus disunat, kok kita nggak mau disunat? Ya harus disunat juga lah, ikut. Teman-teman, mohon izin ya. Ini mumpung penontonnya masih banyak, aku mau kasih kesempatan dulu untuk buat Bang Riko untuk mempromosikan dagangannya. Monggo, Akhi Riko. Ya, celana jeans motif tenggiri, Ikhwan. Silakan Akhi Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat yang di bawah, yang belum kenal dengan saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang saya jual adalah pempek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam. Semua premium ya. Para debater udah pada nyobain rata-rata ya. Nah, itu kami akan kirimkan melalui Lion Parcel, Si Cepat dan JNE dari Tanjung Pandan Belitung. Tidak bisa COD. Bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia dan juga Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Yang berminat silahkan follow dan WA saya langsung untuk pemesanan. Untuk informasi selanjutnya di WA ya. WA saya ada di bio, bisa diklik akun saya yang ini, nanti akan kelihatan tuh di bawah gambarnya itu ada WA ya. Dan juga untuk para netizen yang ingin memberikan cemilannya kepada para debater juga boleh, silakan hubungi saya, WA saya, dan insya Allah amanah dan halal. Kores sampai dikit dong. Ya, Ikhwan, sekedar informasi, kami di sini ya dari Bang Handi sampai Akhi Moto, Gurunda, Cebi itu udah pada beli. Dan terutama Bang Handi sama Gurunda itu reguler, berkala. Jadi tiap berapa minggu sekali pasti beli karena enak, ya Ikhwan. Jadi tenggirinya tuh kerasa banget. Silakan chat ya. Kalau yang bersedia dan berkenan, kalau misalnya memang nggak suka yang tenggiri-tenggirian ya beli aja gitu, atas dasar memberikan infak kepada usaha dari mualaf. Akhirnya kok ini mualaf beliau gitu. Mantap ya. Sip, lanjut. Ya, terima kasih host, terima kasih semuanya. Oke, sama-sama Bang Riko. Semoga banyak yang beli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Udah laris ya. Riko kok namanya kayak anakku Riko. Oh iya, ya mungkin ini anak yang tertukar. Monggo kita sharing kembali ya. Saya kan apa yang bisa saya sampaikan, tapi saya jujur ya. Kalau saya nggak ngerti ya saya akan katakan nggak tahu ya. Silakan kita sharing dengan penuh persaudaraan. Mantap, bijaksana ngomong. tapi gini loh, tadi yang di punggung itu gue liatnya ular loh, bukan salib bre. My hope Aja lu. nggak lihat gue yang apa yang kayu pendeknya nggak lihat gue, cuma yang panjangnya doang dia melingkar-lingkar. Oke lah, lanjut. Atau tunggu ya, Gurunda Ya. masih monitor nggak sih? Gurunda, Maaf, ini Gurunda. Pak Alek masih bengkok. Gurunda. Ini Bang Suma ya. Betul. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum Bang Suma. Sehat selalu, sukses ya. Oh, Gurunda istirahat mungkin ya. Ya, jadi gitu ya. My Hope sama Alif Papareko itu Waalaikumsalam. Masya Allah, mantap. warahmatullahi Ada. Masih ada Pak Alek. Alhamdulillah Suara- Bang Suma. Kangen aku mbak suaranya. Iya. Lanjut. Gimana Bang Alex? Ya, Ya. Masih nih. Sehat. Kemarin kayak Pak Gurunda. Sedangkan My Hope udah enggak itu. Boleh bertanya apa yang bisa saya jawab? Gimana Akan itu? saya jawab. Kalau bagi saya ya, saya bukan seperti debater yang Kristen lain yang mencoba untuk mengaduk-ngaduk untuk ini dan lain sebagainya yang bukan kitabnya. Saya nggak setuju itu ya. Tapi saya kalau ditanya boleh sebatas yang saya bisa gitu. Kemudian kalau untuk dibacakan firman, saya nggak bisa maaf saya mata saya udah +3,5 atau 4 ya, jadi
sakit kalau udah malam begini. Mungkin ada yang membantu saya membacakan, saya akan siapin. Lanjut. Oke, baik. Nah, tadi ada bahasan yang terpending disebabkan karena tidak adanya teman Kristen yang mau jujur terhadap data yang ada di dalam kitab yang digunakan oleh teman-teman Kristen. Saya rangkaikan dengan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena data yang ada di dalam kitab yang digunakan oleh saudara Kristen ini adalah data yang kemudian mencengangkan siapapun yang membaca dengan menggunakan perspektif akal manusia. Al-Quran menjelaskan gini bang, wa ikhwanuhum yamudtunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi maksud Al-Quran ini menuding sebuah keadaan di mana di situ melibatkan banyak orang-orang fasik dan juga orang-orang kafir dikatakan sebagai penolong setan dalam menyesatkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Fussilat, di situ diterangkan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, ternyata setelah punya selidik, saya menemukan sebuah data di dalam kitab saudara, contoh di dalam Amsal 6 yang saya sajikan tadi. Di situ dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Artinya bahwasanya ketika ada manusia melakoni hal yang dibenci oleh Tuhan, mentaati hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan, artinya dia menantang Tuhan. Dengan demikian, dia membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Poin yang ingin saya sajikan di sini, bahwa 6 perkara yang dibenci, 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan, di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, Yesus jelas adalah orang yang tidak bersalah. Yesus ini adalah orang yang benar. Yesus ini adalah orang yang jujur. Nah, keadaan kemudian terukir di dalam sejarah kekristenan bahwa Yesus itu dibunuh. Di sisi lain Yesus itu orang benar, di sisi lain Yesus itu orang yang tidak bersalah. Artinya kalau kita merujuk kepada Amsal 6 tadi, maka Kristen betul yang diuraikan Al-Quran bahwa Kristen adalah pembantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kebencian menurut Tuhan dan kekejian menurut Tuhan adalah membunuh orang yang tidak memiliki kesalahan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah seperti Yesus. Ya, Pilatus mengatakan tidak bersalah, Herodes pun mengatakan tidak bersalah. Bahkan Galatia 4 nomor 4 jelas mengatakan Yesus adalah orang yang tunduk patuh terhadap hukum Taurat. Dia adalah manusia yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia adalah orang yang taat. Bahkan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti Yesus ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak boleh kemudian dibunuh. Nah, kenyataannya dibunuh. Maka muncul pertanyaan, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah mentaati perintah Tuhan atau justru melanggar perintah Tuhan? Silakan. Terima kasih Bang Suma, satu kehormatan bagi saya bisa diskusi dengan Bang Suma. Yang pertama bahwa saya yakin memperbaiki tadi yang Bang Suma sampaikan bahwa betul sekali ya. Yang paling tidak Tuhan sukai adalah salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah. Itu keliru ya. Kelirunya begini ya, tunggu, jangan ada yang tertawa dulu. Bagi kami, jangankan orang yang tidak bersalah, yang orang bersalah pun tidak boleh dibunuh. Itu yang pertama ya. Jadi saya sepakat dulu ya. Saya sepakat dulu dengan yang Bang Suma sampaikan. Lalu yang kedua, yang membunuh Yesus itu bukan orang Kristennya, itu adalah orang-orang Romawi ya, ahli Taurat, lalu orang Farisi, orang
Yang mana pembunuhan Yesus itu lebih banyak bermuatan politik ya. Jadi pada waktu itu mereka takut kehilangan kekuasaannya ahli-ahli Taurat ini tadi. Jadi kalau yang Bang Suma sampaikan di dalam Amsal Perjanjian Lama itu memang ada seperti itu dan saya setuju. Bahkan Yesus menyatakan bahwa tidak boleh membunuh orang yang bersalah kepada kamu. Ya firmannya saya yakin teman-teman tahu lah ya, kasihlah musuhmu dan lain sebagainya, berdoalah untuk ini yang menghujat kamu dan lain sebagainya ya. Demikian Bang Suma. Lanjut. Iya, jadi oke. Jadi ada dua hal. Yang pertama, Bapak justru mengatakan jangankan orang yang bersalah pun tidak dibunuh. Nah, keadaannya Yesus dibunuh. Lalu kemudian yang kedua yang membunuh adalah orang Romawi. Yang kemudian pembunuhan ini adalah diprakarsai oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya belum tersentuh nih. Apa ini? Pembunuhan kepada Yesus itu adalah merupakan sesuatu yang dibenci, merupakan satu kekejian bagi Tuhan, atau itu adalah suatu kebaikan atau kemuliaan bagi Tuhan. Nah, untuk kita mengukur nih, saya selalu mengaitkan Al-Quran. Untuk mengukur Al-Quran yang mengatakan orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mengatakan 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci dan 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus dibunuh, maka muncul pertanyaan, pembunuhan ini merupakan kekejian atau pembunuhan terhadap Yesus ini adalah merupakan kebenaran yang mutlak kemudian harus terjadi demi keselamatan orang Kristen. Mana jawaban yang lebih benar? Silakan. Pembunuhan terhadap Yesus itu kekejian, nggak disuka sama Tuhan itu. Kekejian. Kesalahan besar sama Tuhan itu. Selesai. Kekejian. Ya, bagaimana menurut saudara Dan itu Alex? Yesus itu difitnah dengan orang-orang iman-iman palsu dari Yahudi itu. Ya, Matius 26:59. Saya ingin kalau boleh kalau boleh saya mohon izin berdua dengan Bang Suma diskusi gitu. Nanti kalau ada yang mau diskusi dengan Bang Suma saya tak diem gitu. Jadi biar saling nyambung gitu. Silakan kalau My Hope mau diskusi dengan Bang Suma lagi silakan. Nanti kalau udah cukup kayak gilir. Ya, silakan. Gak usah terlalu bijak lah cara ngomongnya. Santai Saya aja. tidak. Udahlah. Saya Nggak usah lah. Ya, saya nggak bijak. Dari bahasa Bapak Alex itu udah nggak benar tentang pemahamannya tentang Yesus. Ya, Di situ poinnya. Yang bahasa bijak itu saya yakin Anda lebih bijak nanti 20 tahun lagi karena dulu saya juga seperti sampean. Ya, jadi jawaban monggo silahkan aja. Bang Suma mau pilih saya atau Bang My Hope, saya akan diam kalau Bang Suma mau dengan My Hope atau sebaliknya My Hope yang diam dengan saya. Ya jelas Bang Suma mau sama kau lah karena kau penantang kebenaran. Monggo Bang Suma lanjut. Ya. Apa tadi? Silakan Bang Alex, pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus itu Kekejian. Ya, lanjutkan pertanyaannya. Ya. Oke, berarti penyaliban itu adalah sebuah kekejian, Bang. Berarti Ya, penyaliban itu kekejian. Ya. Oke. Kalau penyaliban, kalau kekejian, kalau dianggap sebuah kekejian. Ya. Maaf putus gimana Bang? Iya. Bang Suma. Berarti penyaliban ini bukan berarti penyaliban ini bukan karya penyelamatan. Di dalam pemahaman orang yang percaya itu meyakini satu misi Tuhan ya. Tidak perlu saya jelaskan ya untuk keselamatan kita di dalam penebusan. Saya yakin Bang Suma udah paham sekali juga teman-teman. Tetapi bagi kita bagi orang-orang yang melihat, yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah karya penebusan,
ya tentu penilaiannya berbeda ya. Mereka mengiba, mereka menangis, bahkan sampai memukul-mukul dadanya ya, wanita-wanita yang ada di situ ketika Yesus memikul salib naik ke Golgota. Jadi monggo diinterpretasikan sendiri. Kalau bagi kita kacamata siapapun, kembali lagi, jangankan yang bersalah, yang tidak bersalah pun tidak boleh dibunuh. Yang bersalah, yang tidak yang tidak membunuh pun atau yang membunuh pun, pokoknya kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang. Itu perspektif saya. Kekejian itu Bang Suma. Tapi kalau rencana Allah harus jadi. Berarti penyaliban ini bukan karya keselamatan kan? Tapi adalah kekejian kan? Penyaliban Pada karya keselamatan itu kembali lagi ya. Sedikit menceritakan Pak Alex sebentar. Host, di bawah ada namanya Anjrit ya. Beliau itu saudaranya meminta agar untuk bisa diskusi supaya dia bisa mualaf begitu. Ada Anjrit, tolong dinaikkan. Ini beliau lagi WA saya nih. Salah satu turun. Ya, Anjrit silakan dinaikkan. Silakan Pak Alex dilanjut sambil menunggu akhirnya Anjrit. Ya, selamat malam Bang Anjrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Siapa Bang yang saudaranya Kristen? Ini kakak saya nih. Oh, beliau penasaran dengan Islam begitu maksudnya? Ya, coba ngomong. Iya. Nah, ada keinginan untuk mualaf Bang? Nggak ada sih dia, baru diskusi aja. Belum baru mempelajari. Oh gitu. Ya, silakan. Ya, silakan nyimak dulu ya, nanti kalau ada kesempatan kita biar Baik. dilanjut dulu sama Pak Alex ya. Lanjut baik. Pak Alex, lanjut. Monggo Bang Suma, terputus tadi, maaf. Apa tadi? Pertanyaan atau apa tadi? Iya. Pertanyaannya kekejian kan, berarti penyaliban itu bukan karya keselamatan. Karena itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Bagaimana mungkin kekejian bagi Tuhan berubah kemudian secara frontal bahwa itu adalah karya Jadi begini ya penjelasan saya ya. Saya selalu di dalam pertanyaan ini saya meminta tuntunan Tuhan ya ketika saya harus menjawab Bang Suma nih, karena Bang Suma nih orang yang sudah diyakini sebagai guru ya. Tentu damai dengan saya Bang Suma, karena saya juga sudah sering saya sampaikan bahwa Islam merupakan agama yang benar. Begitu juga Kristen, jadi tidak mungkin berdebat dengan saya. Tapi akan saya mencoba menjelaskan bahwa keselamatan itu harus terjadi karena itu sudah difirmankan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kan Tuhan sudah pernah mengatakan di dalam kitabnya bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini ya. Aku juga bukan dari dunia ini, aku dari surga dan lain sebagainya. Artinya menunjukkan bahwa bumi ini memang sudah kondisinya dalam tanda kutip berdosa ya. Seluruh bumi ya, karena dosa Adam dan Hawa dan kelakuan daripada orang-orang yang pernah diutus Tuhan tapi dibunuh ya. Nabi sebelumnya kan dibunuh dan lain sebagainya. Ya, kita meyakini bahwa itu karya keselamatan. Tapi kalau Kristen yang menyatakan bahwa pembunuhan itu bukan merupakan kekejian, ya Kristen yang bodoh ya. Itu betul, Bang. Bagaimana bisa meyakinkan? Yang bodoh. Kristen yang bodoh ketika suatu ada penyalipan Artinya lu kepada orang. jadikan suatu pembenaran Yesus disalib. Lu menyetujui Yesus disalib. Berarti lu sama aja dengan nenek moyang lu, manusia durhaka yang setuju Yesus disalib. Gimana kau ini Alex? Kok makin tua kok nggak otaknya makin. Bang Melop, tolong dijaga bahasa. Tolong dijaga. Biasa kadang Nggak apa-apa. jangan membuat satu pembenaran yang nggak masuk logika.
Iya, ya, boleh tidak setuju tapi tolong dijaga biar kondusif diskusinya ya. Ya, siap. Ya. Nggak apa-apa, Mas. Saya nggak akan membalas yang begini ya. Disinilah justru kita diuji ya. Ya, saya suka kalau kau Bagaimana bijaksana begitu, tapi cara penjabaranmu itu logika berpikirmu itu masih terlalu rendah. Iya, kamu Ah, merendahkan. hati Saya kecil nggak kau, butuh hati kau sungguh bijak, gua suka. Cuma kalau logika berpikir kau yang masih on. Nggak apa-apa. Saya lebih senang dihina ya. Saya dihina, direndahkan Nggak oleh usah lah. manusia. Ya. Gak usah lah terlalu Nggak munafik. apa-apa. Hiduplah dia di zaman sekarang. Santai aja. Gak usah munafik Ayo lah kita kita belajar. berbicara. Iya, kita belajar Kita sama-sama. belajar. Yang realita Anda aja perlu belajar. kita berbicara Anda yang tentu- realitas aja, yang realitas aja. Anda ini tidak realistas yang saya sampaikan ya. Ketika saya dihina, Oke. dicaci maki, aku mengasihimu. Ini berat. Ya, tolong Ini- gini bentar Pak Alek. Ya. Kalau memang tidak setuju dengan argumennya, tolong jangan nyerang pribadi, mengatakan on dan sebagainya lah. Ya, biar kondusif Oke, apanya. siap, biar enak siap. saling menghargai aja ya. Siap. Oke. Ya. Pak Alek baik kok, Pak Alek baik. Jangan Jangan tahu di- dia hati kecilnya bijaksana, cuma pola pikirnya Ya. yang Ya, diserang argumennya aja, Bang. Enggak Oke, perlu siap, menyerang siap. Oke. pribadinya ya. Oke, siap. Apa tadi Bang Juma? Sampai di mana tadi? Bahwa kekristenan ya itu memang karya keselamatan Tuhan ya. Tentu saya nggak perlu jelasin lah, Bang Suma udah seringkali berdebat dengan banyak apologet ya. Itu keimanan saya. Lalu Pak Alek mengapa meyakini bahwa Islam itu baik dan benar? Kan pertanyaan menjadi begitu kan? Kalau saya nggak heran ada orang yang tadi Pak Kris heran ya. Tapi kalau saya di dalam hal ini, saya seringkali mendengar khutbah-khutbah atau syiar atau apalah ya istilahnya di masjid ulama-ulama besar. Bagaimana kisah cinta kasih Nabi kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ketika dia memenangkan satu perkara. Bahkan satu orang pun yang Kristen tidak boleh dibunuh dan lain sebagainya. Kisah-kisah Nabi itu membuat saya kagum kepada sosok baginda Rasul. Jadi inilah kebenaran daripada keyakinan yang saya yakini. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Tidak tertulis kasihilah sesamamu kecuali atau kasihlah sesamamu khusus untuk yang percaya dengan kamu atau yang seagama dengan kamu. Tidak. Tuhan memerintahkan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, mau yang Islam, mau yang Buddha, mau yang Hindu. Demikian pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan. Lalu mengapa terjadi perdebatan? Pertanyaan saya, disitulah hati-hati Bang Suma. Ya, ribuan tahun atau puluhan belasan abad banyak sekali penyesat. Baik dari yang menyesatkan Muslim, baik juga yang menyesatkan Kristen. Saya ingin mencoba menjadi penyeimbang di apologet ini. Agar kita semua datang kepada Tuhan, semua masuk surga. Yang Kristen, yang Islam, dan lain sebagainya. Demikian Bang Juma. Ya, Pak Alex saya kira cukup ya, ini kita kasih kesempatan dulu. Ini juga ada saudara Kristen ingin berdialog dengan Bang Zuma. Namanya siapa Bang Anzri? Saudara Anda ini? Abangnya? Ini kakak saya, kakak kandung. Oh Jadi, ya, jadi- Anda mualaf. Kalau saya tuh untuk keluarga semuanya Islam. Islam, cuman ada satu kakak saya yang non Islam seperti itu. Dia murtad? Bukan murtad, bukan. Nah, jadi dia dulu sempat Islam, akhirnya pindah ke Kristen dan Oke. nah, sampai sekarang tuh Kristen. Jadi Siapa namanya? namanya Mbak Mona. Oh, Mbak Mona. Ya, silakan Bang Juma. Ini Mbak Mona ini adiknya seorang Muslim dan abangnya adiknya menginginkan supaya kakaknya mualaf kalau bisa, kalau dapat hidayah gitu ya. Nah, kebetulan di sini kakak saya ada di samping saya nih, langsung nih. Jadi mendengar Ya. Apa yang mau didiskusikan, Mbak? Mbak Mona. Jadi
Sebelum mbaknya kakak saya ngomong, ini saya mau cerita dulu nih. Ya, silakan. Bapak. Ya, Yesus itu benar gitu. Nah, Kita baru debat. saya juga sama keluarga baru debat. Terus beberapa hari yang lalu dia sempat kita ajak bersyahadat ya. Tapi dia Nah, nggak ada keluarga. tapi nggak tahu itu dia bersyahadat dengan secara ikhlas atau terpaksa, dia akhirnya mengucapkan kalimat syahadat di situ, disaksikan oleh keluarga. Cuman dari hatinya itu dia masih Bilang dia masih percaya tuh. percaya sama Yesus. Karena Seperti kita itu. kamar keluarga aja. Nah sekarang ini Dia dengerin sekarang bangunannya ada di samping saya. semoga aja Mbak Muna bisa berkonsultasi sama guru-guru yang ada di sini. Bisa terbuka. Oh gitu. Ya, silakan. Apa yang masih membuat Anda itu kuat bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya intinya ya? Ada cerita bahwa ada tadinya muslim kan, tapi ada keraguan gitu loh. Iya. Iya. Silakan Mbak. Panggilnya Iya, silakan sampaikan dulu. oh ya. Jadi kan apa namanya? Itu tadi yang dibilang sama Mas Andi kan sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Cuman apa namanya? Basa-basi sama keluarga gitu deh. Ya basa-basi sama keluarga ya intinya menyenangkan perasaan bapak gitu ya. Nah itu tapi di hati itu tetap nggak yakin nggak mantap gitu loh. Itu gimana? Ya, yang membuat Anda tidak mantap itu apa? Karena tujuannya nggak ada di situ gitu. Cuman kan karena bapak pingin aku pindah Islam gitu. Oh loh. gitu. Jadi, Iya, yang membuat Anda itu masih nyaman di Kristen itu apa? Nah, itu intinya itu. Itu yang harus kita uraikan. karena mungkin emang dari kecil kali ya. Soalnya kan aku emang waktu dulu pas dari kecil emang pingin dibaptis gitu. Tetap di Kristen. Silakan Jadi Bang Juma, monggo Bang Juma diambil alih. Sana. Bang Juma. Mana nih Bang Juma nih? Jangan. Ya, silakan Bang Juma. Tolong itu ada suara anak kecil kalau bisa dijauhkan karena itu nanti bisa melanggar TikTok ya. Biar tidak mengganggu diskusi kita. Ya, silakan Bang Juma. Nyalain, makanya lagunya nyalain yang di kamar itu. Bang Juma. Udah open cam tadi, udah open mic. Oh mati tuh. Loh, kepental Bang Juma. Ya, Bang Jumanya kepental ternyata ya. Jadi gini Mbak, karena Bang Jumanya juga kepental, kalau bisa Mbak ceritakan dulu apa yang membuat Mbak ini masih yakin benar dengan Kristen begitu. Biar kita bisa dialog. Apa namanya? Dari kecil kan pengen dia apa namanya kayak pengen dibaptis kayak gitu loh. Jadi kayak lebih nyaman juga di Kristen. Waktu aku pernah jadi mualaf tuh pernah, cuman kan kayak kurang apa ya namanya mantep gitu loh. Nah terus pingin kan, aku pingin dibaptis. Nah yaudah, nah di situ kayak nemu kenyamanan yang sebenarnya di hati. Oh iya, jadi memang ketika orang itu mengandalkan perasaan gitu ya, itu ya memang seperti itu keadaannya. Tapi kan seharusnya ketika kita beragama itu kan harus tahu betul ya, agama kita itu seperti apa, dasar-dasarnya harus paham kan, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, Anda yakin Yesus itu Tuhan begitu? Iya. Bisa contohkan ke saya contoh apa buktinya Yesus itu Tuhan, Mbak? Maksudnya contoh meyakinkan itu Tuhan, maksudnya dalam Kenapa deh? Maksudnya gitu, kenapa dia bisa yakin? iya Apa gitu? kayak berdoa gitu kan, berdoa terus dikabulkan atau apa kayak gitu bukan sih? Enggak, maksudnya apa dasarnya ada?
dasar. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Yang kita bicarakan bukan soal keimanan, tapi dasar dari iman itu. Apa yang membuat tadi yakin Yesus Tuhan? Apa sih dasarnya gitu, Beda? Pemikiran itu apa? Oh, nggak ngerti aja, nggak ngerti. Nah kan, Kayak yakin aja gitu. cuma yakin aja. Nah ini namanya iman buta ya, atau modal imani saja. Bukankah seharusnya ketika kita beriman, ya itu harus menggunakan akal budi kita. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai ayat 33 kalau tidak salah. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Jadi ketika kita beriman itu harus menggunakan akal kita, Mbak. Tidak boleh hanya main percaya saja. Karena kalau kebenaran itu hanya bisa dibuktikan dengan cara beriman, meyakini saja, maka semua Tuhan benar. Ada orang menyembah sapi, benar bagi dia Tuhan. Ada orang nyembah gunung, benar bagi dia Tuhan. Tetapi secara akal apakah dia benar Tuhan? Ya kan seperti itu. Makanya saya tanyakan tadi, apa dasar Mbak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan? Silakan Mbak. Gak pernah. Nah, Wabarakatuh. ini ya, waalaikumsalam ya. Akalin dulu dong, baru diimanin. Ya, ini ada Kristen Katolik yang sudah tidak percaya Yesus Tuhan nih. My hope. Nah, bagaimana Mbak? Menurut Anda, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya Tuhan? Belum sih. Cari dulu Mungkin belum faktanya paham. Yesus Tuhan. Cari dalilnya, baru diakalin, baru diimanin. Nah, kalau Anda nggak tahu, bagaimana Anda bisa yakin Yesus itu Tuhan? Itu gurunya si Alex tuh. Nggak usah gitu, Bang. Izin saya sampaikan sedikit ya. Mbak ya, Ya. Mbak, buat Mbak ya. Mbak, jangan ada di persimpangan ya. Ketika Anda ingin menjadi mualaf, ya dengan ketetapan hati gitu. Nanti kalau udah menjadi muslimah ya, itu jadilah muslimah yang baik. Seperti itu pesan saya. Jadi nggak ada masalah. Seandainya Anda juga jangan ada keraguan-raguan ketika ingin melangkah menjadi muslimah. Masuk saran saya begitu. Ya, tapi kembali lagi di dalam keislaman banyak yang baik dan benar. Begitu juga kekristenan. Saya hanya ingin memberi ilustrasi yang mudah. Pak Kris, saya mau tanya ya, tangan Anda berapa ya? 2. Sebentar Pak Alex, kan simpel tadi pertanyaannya Pak D. Tinggal dijawab kan. Ya sulit itu, dia sulit masih di persimpangan. Saya hanya ingin meyakini bahwa keislaman itu juga agama yang benar. Jadi yakini diri Anda. Kalau memang Anda udah yakin mau jadi muslimah ya jangan ragu-ragu. Ucapkan kalimat syahadat, bukan hanya karena kehendak ingin nyenengin bapak atau apa, itu keliru ya, nggak boleh. Itu aja. Mohon maaf. Iya. Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Alex bahwa untuk menilai suatu agama itu benar atau salah bukan dari penganutnya. Karena namanya penganut itu relatif. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen pun ada yang jahat, ada yang baik. Jadi jangan pernah melihat agama itu dari penganut, jangan. Kalau melihat agama dari penganutnya, maka tidak ada agama yang benar. Ya, karena namanya penganut itu pasti relatif. Tapi lihatlah ajarannya, lihatlah kitab sucinya. Makanya saya tidak ingin mempengaruhi Anda supaya Anda menjadi Islam, tidak. Ya, tapi kita hanya ingin berbincang. Padahal apakah yang membuat Anda itu begitu yakin Yesus itu Tuhan? Ternyata Anda nggak ngerti. Yang penting ikut-ikutan, kan begitu Mbak? Nah makanya itu dipelajari dengan baik. Ya, kalau mau menuhankan Yesus, cari bukti dasarnya. Kalau mau menuhankan Allah, cari. Jadi jangan cuma modal iman saja, nggak bisa seperti itu. Begitu Mbak? Enggak. Baik.
kakak saya itu masih bingung, masih ragu. Ya, jadi begini, jadi kebetulan saya kakaknya Muna gitu ya. Dari tadi kita diskusi terkait agama antara versi Islam dan Kristen, saya sampaikan ke Mbak Muna gitu ya, saya bilang, Dek, kalau misalkan untuk mengenal Islam, karena ada yang meyakini Yesus adalah Tuhan, terus ada yang meyakini bahwa Injil adalah kitab yang ada imani sekarang ini, ada baiknya ada pelajari Injilnya dan yakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan ada cari bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Yesus, jangan mendengarkan doktrin daripada pendeta ataupun gereja. Kalau ada yang mengimani Injil sebagai kitab ade, sekarang ade pelajari dulu Injil, baca Injil yang benar, dan ikuti perkataan Yesus. Itu yang saya sampaikan ke adik saya. Dan saya mohon di sini gitu, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di sini, tolong ditunjukkan ayat-ayat perkataan ataupun perkataan Yesus yang menyampaikan dia sendiri bahwa dia sendiri itu adalah utusan, itu satu. Yang kedua, bahwa dia tidak pernah mengatakan dia sendiri sebagai Tuhan, gitu ya. Dan banyak lagi bahwa yang dilakukan oleh Nasrani ini, saudara-saudara kita ini, bahwa tidak pernah dia mengikuti apa yang diajarkan oleh kitab sendiri ataupun Yesusnya sendiri. Sementara mereka mengaku bahwa seolah-olah mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi sesungguhnya adalah dia adalah yang mengingkari Tuhan, kan gitu ya. Nah, tolong teman-teman bisa menyampaikan siap ayat yang terkait itu gitu loh. Terima kasih. Siap. Ya. Jadi Mbak Mona, saya ini sudah membaca kitab orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Terkhusus di dalam 4 Injil itu, baik di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya tidak menemukan satu kata pun yang bisa dijadikan dasar Yesus itu Tuhan. Ya, tidak bisa. Contoh, kalau orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia bisa melakukan keajaiban, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus ketika dia melakukan keajaiban. Keajaiban terbesar Yesus adalah membangkitkan orang mati, ya, yaitu Lazarus. Itu keajaiban dia yang terbesar. Apakah ketika dia melakukan keajaiban yang terbesar ini dia ngaku Tuhan? Mari kita lihat bareng-bareng. Kalau di situ ada Alkitab, Bible, dibuka saja. Siapa tahu saya dikira ngarang. Iya, kita lagi pegang Bible-nya ini. Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11. Sebentar kita buka ya. Ya, Yohanes 11 dari ayat 41. Ya. Sebentar, kita lagi buka. Ya, saya langsung baca langsung. Coba dibacakan saya. Yohanes 11 ayat 41 ini Yohanes. Iya, sampai ayat 42. Sebentar. Yohanes berapa? Yohanes 11 41 sampai 42. Coba dibaca. 41 dari Yohanes 11 ayat 41. 42. Iya, silakan baca aja. 41 gitu. Maka mereka Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena itu, banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Yesus ngaku apa di situ? Jelas. Mengutus aku, Tuhan yang mengutusnya. Kalau ada yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu dia perkataan Yesus ada dengar kan? Coba. Kira-kira kalau saat itu Yesus ngaku Tuhan, ketika dia bisa membangkitkan orang mati, orang percaya enggak? Enggak.
percaya. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Kira-kira orang percaya enggak ketika Yesus membangkitkan orang mati dia ngaku Tuhan? Oh iya percaya. Saya jamin percaya. Tetapi apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Justru Yesus bentar Bang. Justru Yesus ngaku utusan di situ. Ya di situ Yesus itu ketika mau membangkitkan orang mati dia berdoa dulu. Bagaimana mungkin kalau Yesus itu Tuhan tapi dia berdoa? Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya akulah Tuhan." Begitu? Enggak. Supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Bukan percaya engkau, bukan supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Tidak seperti itu. Ini membuktikan bahwa Yesus itu memang betul-betul utusan Tuhan. Sekarang saya mohon dibukakan Yohanes 17:3. Yohanes 17 3. surat 3. Nanti Alkitab ada ayatnya. Surat Yohanes 17. 3. Tahu Ustaz Alif Bang Zuma belum ada di bawah. Nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Menurut Mbak, syarat masuk surga percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Nah, itu sangat jelas ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Satu-satunya Tuhan yang benar Yesus atau yang mengutus Yesus? Pak De, bentar Pak De. Pak De, mohon waktunya bentar. Teman-teman yang di bawah ya, kalian gak usah typing Bang Zuma, yang lain turun. Gini loh, kalau ada akunnya atau ada beliau, pasti beliau itu minta naik atau saya bisa tarik ya. Jadi gak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Beliau juga mungkin istirahat ya toh. Kalau mau pergi dari room ya silahkan cari room lain kalau nggak ada Bang Zuma gitu loh. Lanjut yang lain. Oke. Di situ jelas Mbak ya, syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu masuk surga, itu percaya hanya ada satu Tuhan. Dan percaya Yesus utusan Tuhan. Kalau yang mengutus dia satu-satunya Tuhan yang benar, maka Yesus adalah Tuhan yang tidak benar. Karena dia utusan. Setuju? Berarti Tuhan Yesus itu diutus Tuhan. Yesus itu diutus Tuhan. Nah itu Yohanes 17 ayat 3. Kan ada baca kitabnya. Kan dia ngomong sendiri, bukan kita ngomong, bukan dia ngomong. Bukan saya yang ngomong. Yesus ngaku utusan atau ngaku Tuhan di situ? Ada nalar aja dengan komunikasi ini. Biar sama saya aja Bang, biar enak diskusinya Bang. Ya, di situ Yesus ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Utusan. Utusan. Kalau dia mengaku utusan, bagaimana mungkin Anda Tuhan kan? Oke, satu lagi. Yohanes 4 ayat 22. Silakan. Yohanes 4 ayat 22. Yang di bawah nggak usah ngajarin saya ya, saya tahu. Itu nanti Matius 7 itu nanti ujungnya. Jadi nggak usah ngajarin saya.
Saya ini debater udah 15 tahun, paham betul ya. Tenang saja, tenang kawan-kawan, saya tahu itu ya. Ya, sekarang Yohanes 4 ayat 22, silakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab Ya. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus itu menyembah tidak di situ. Kami itu, Yesus termasuk kami tidak di situ. Iya. Yesus menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Bahasa kami. Kami itu, Yesus ikut menyembah enggak? Iya. Ya, apakah Anda mau menuhankan orang yang menyembah Tuhan? Enggak. Nah, itu dia. Satu lagi. Matius 7 ayat 22-23. Yesus. Matius 7 22-23. Matius 7, 22, 23. Ya, baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini Oke, enggak jelas ya. paham ya. Matius 7 ayat 22-23. Banyak orang pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Enyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut Mbak yang diusir orang Islam, orang Kristen, atau orang Hindu? Itu aku belum paham belum. Itu kan di ayat 22, ada orang yang berseru-seru, oh Tuhan kepada Yesus. Betul? Iya. Iya. Ada orang berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, aku ini bernubuat dengan namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, Yesus. Apa jawab Yesus? Yesus ini menjawab terhadap orang-orang yang menuhankan dia, yang berseru-seru Tuhan kepada Yesus, yang melakukan mukjizat atas nama Yesus. Ini dijawab oleh Yesus di ayat 23, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa? Kristen. Iya. Iya orang Kristen. Siapa Mbak? Orang Kristen. Orang Kristen. Kenapa bukan orang Islam ya? Orang Islam kan nggak nuhanin Yesus kalau dia Tuhan. Kenapa bukan orang Islam yang diusir? Nggak ngerti. Nah, itu dia, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu Tuhan. Kalau Anda menuduh Yesus itu Tuhan, Anda itu dianggap penjahat, dianggap berbuat jahat. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan, Anda katakan dia Tuhan? Sama seperti contoh begini loh, ada RT kamu bilang presiden, kira-kira RT-nya marah atau senang itu? Marah karena meletakkan posisi yang tidak pada posisinya, meletakkan sesuatu yang tidak pada posisinya. Saya ini RT, kamu bilang presiden, marah dia. Padahal pangkat presiden itu pangkat yang paling tinggi. Tapi kenapa RT marah? Karena dia tahu bahwa dia itu bukan presiden, sama seperti Yesus. Dia itu sudah jelas-jelas mengajarkan, aku ini utusan. Bagaimana mungkin kamu mau mengatakan aku ini Tuhan? Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, Anda buka coba Yohanes 5 ayat 30, 31.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Coba dibaca, Mbak. Yohanes 5:30. Yohanes 5 ayat 30. Iya. Tiga puluh 31 lah dibaca. Tiga puluh 31. Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu dia. Tuhankah yang seperti itu apa Tuhan itu? Bukankah Tuhan itu Dia yang maha kuasa? Dia itu independen. Ya, Dia itu tidak ada yang perlu merintah. Dia mau melakukan apa saja terserah Dia. Tapi bagaimana dengan kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Bagaimana, Mbak? Masih yakin Yesus Tuhan? Kalau jelas, apalagi mau diingkari gitu. Ayo, nggak jawab. Masih Yesus, masih percaya Yesus Tuhan? Ngapain Coba beda sama dibaca. keluarga? Coba. Dibaca ayat 37. Yohanes 5:37-nya coba dibaca. Mbak, halo? Halo? 37 coba dibacakan 37. Bentar. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 5:37. Oh, Itu bawahnya yang tadi. iya. Bentar. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah. Kamu? Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu Tuhannya orang Islam begitu, Mbak. Tidak nampak, tidak kelihatan, suaranya tidak didengar. Ya, Tuhan itu tidak seperti apapun. Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Ya. Coba. Sekarang bilangan 19 ayat 23. Ada. Kita perjanjian lama. Apa kebalik ya? Yang bukan manusia. Oh, bilangan 23:19. Kebalik. 19 tadi. Ini Iya. ini kebetulan juga ada mama saya nih yang Kristen juga ikut dengar nih, mudah-mudahan. Ah ya, nggak apa-apa. Nanti sekalian kita syahadatkan. Ya, bilangan 23:19. Mantap. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Coba jawab deh. Kalau kemarin dia bilang 100% manusia, 100% Tuhan. Barusan dia bilang gitu waktu kita ngobrol di kafe tadi. Ya udah, nggak apa-apa. Coba bisa jawab. Yesus manusia bukan? Coba dijawab deh. Dengan isi hati sendiri. Dengan nalar ini. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Ya, Manusia. Ayo Ya Mbak kan? sini. Kalau di sini mau main bebal-bebalan, kami punya semua data. Ayo, silakan. Jawab, Yesus manusia bukan? nggak ngerti. Nah, yang dilahirkan Maria itu anak manusia bukan? Ya, anak manusia itu. Nah, di situ dikatakan apa? Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus anak manusia bukan? Manusia. Nah iya. Kalau di Yesus manusia, kenapa Anda Tuhan kan? Padahal di kitab Anda sendiri, di dalam kitab bilangan itu tadi,
Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Bagaimana? Sesuai isi hati aja. Nggak apa-apa nih, sebentar ya. Ada gini, ini kan forum diskusi. Ada kalau menurut harus ada ngomong aja gitu. Kalau menurut ada mau debatnya di sini gitu. Iya, debat aja nggak apa-apa. Silakan debat. Nggak apa-apa Mbak. Nggak usah khawatir, jangan takut. Enggak sih. Maksudnya gini, kan aku pernah ya tanya nih sama orang ya, dia yang dari kecil dia udah Kristen. Nah, aku tanya, katanya Tuhan itu nggak dilahirkan, ya kan? Tapi kenapa kok dilahirkan sama Maria yang masih perawan, ya kan? Nah, terus dia jawab gini, ya itu tuh karena itu tuh Tuhan itu mengutus Yesus itu untuk dilahirkan dari Maria, dan itu tuh utusan kayak hamil bukan maksud mengutuskan dari Maria itu tuh yang suci gitu loh. Nah, makanya kenapa dikasih di perut Maria itu karena perawan kan pertama, terus yang kedua tuh itu tuh yang suci gitu loh, intinya tuh gitu. Oke, karena Yesus itu dilahirkan dari perawan suci sehingga dia itu bisa dianggap Tuhan, begitu ya? Coba saya bukakan Ibrani 11. Ibrani 11. Ini ada yang lebih hebat daripada Yesus. Ibrani 11 coba dibuka. Ayat 1 sampai ayat 3 dibaca. Waduh, hilang semua. Waduh.